Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Maqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidu. Sadaqallahul azim. Nah, ini sebuah atau berapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Mu'minun, ya. Nama suratnya Al-Mu'minun diambil dari surat pertama. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh itu qad masuk rafil madi. Sungguh sangat beruntunglah seorang yang mukmin. Berarti kafir tak beruntung, ya. Al-mu'minun yang beruntung. Tapi ingat, saringan lagi. Yang beruntung, orang mukmin yang beruntung berbahagia itu ada beberapa sifat yang harus dipenuhi di dalam ayat yang tadi itu. Ada berapa kriteria atau sifat-sifat yang syarat orang yang akan beruntung berbahagia walaupun dia golongan mukmin. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dalam sembahyangnya itu khusyuk. Jadi banyak orang sembahyang tapi tidak khusyuk. Yang dimaksud sini adalah khusyuk. Sehingga seorang penyair mengatakan wa kam min. Lanjut apa lain? Wa kam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab bil khabdi war raf'i tarahu ala suthil hasirati qa'iman wa himmatu bisu fil akhzi wad dab'i. Banyak sekali orang sholat tidak ada dapatnya dalam sholatnya kecuali hanya turun naik saja, nondok nongke saja, capek saja. Tidak dapatnya apa-apa kata orang.
Itu. Tidak ada apa-apa. Ingkret. Nah, tak dapat apa-apa. Hanya lelahnya gerak badan aja. Nah itu. Yuh, gimana itu yang begitu? Yang ini sifatnya. Tarahu ala sathil hasirati qa'iman. Kau lihat dia di atas sajadah, di atas tikar bagus khusuk rupanya menunduk seperti orang luar biasa. Tapi hatinya pisuki bil akhzi wadabi. Hatinya melayang ke pasar. Nah itu. Mahmai. Ya. Atau ke laut. Atau yang kerja di koko ke toko. Ada. Tukang ke tukang. Tukang ada yang ke laut dan pekerja laut. Itu contoh yang ke pasar itu. Karena kebetulan dia orang pedagang. Ya kalau pelaut ke laut, bahu hutan pergi ke hutan dia pun. Yang punya pacar ke pacarnya larinya. Nah itu. Nunduk nongke tapi gimana saya jumpa sama pacar saya nanti itu. Pacar saya bahaya lah rupanya. Wah udah ikut sholat sama saya. Aduh. Itu hatinya di dalam dia sholat. Itulah macam yang tak dapat apa-apa. La yaqbalu min sholatil mar'i illa man illa ma aqal. Itu. La yuqbalu min sholatil syakhsi illa ma aqal. Tidak diterima sholatnya seorang hamba, seseorang itu kecuali mana yang ia pahami, mana yang dia sadari. Kalau tidak sadar dia baca tak dihitung. Jadi harus dia khusuknya itulah yang dihitung. Kalau hanya berdiri-diri gitu ya enggak. Berbeda-beda. Ada seorang ulama mempunyai saudara juga seorang alim. Ya, saudara, adiknya. Si kakak jadi imam. Si adik jadi makmum. Dan beberapa yang lain makmum. Di tengah-tengah sholat, adiknya mubarakah. Tidak mau turut kakaknya sholat. Tidak mau turut kakaknya sholat. Dia mendahului atau belakang, yang penting tidak mau. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dipanggil adiknya. Kamu tadi sepertinya ikut sholat saya. Kok sepertinya pernah mendahului, belakangi gitu. Padahal sama kita mulai. Benar gitu? Ya. Mengapa? Sama barakah. Misalkan diri. Ya mengapa? Kamu sholat tadi saya lihat di atas darah. Itu. Saya lihat di atas darah kamu sholat. Tidak sah sholat di atas darah. Jadi saya melihat kamu begitu, saya pisahkan diri. Masa kan orang batal sholatnya di atas darah. Pikir-pikir si kakak ini apa? Tiba-tiba sedang memikirkan masalah darah haid. Itu anunya kakaknya. Memberikan darah haid. Darah haid artinya bagaimana darah ini, kalau dia kuning, kalau hijau, putih keruh, putih coklat, ada yang melak, ada yang bau, ada yang tidak bau, ada yang kehitam-hitaman, ada yang macam yang pikiran. Ternyata itu yang dipikirnya seperti orang sembahyang di atas darah. Menurut saya tidak sah, sholatnya tidak. Terserah yang lain. Dan memang tidak ada darah, cuma kan pernyataan adik. Nah itu, di pikiran itu yang nampak. Diberikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala kepada adiknya. Ya, jadi
Terkadang bisa pahalanya kurang karena pikiran kemana-mana. Jadi nilai sholatnya seorang itu dari hatinya. Kalau khusyuk dan tidaknya dia di sana dilihat khusyukannya. Allah yang menilai siapa yang khusyuk, siapa yang tidak. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau mengatakan diri paling bersih. Tuhanlah yang tahu siapa yang takwa itu. Kalau kamu mengapa harus risih kalau kamu harus bersih? Mengapa kamu risih kalau memang bersih? Saya dengar di pegawai bank itu, ya. Mengapa kamu risih? Untuk apa berasa risih kalau memang kamu orang bersih? Gitu. Jadi kalau merasa risih berarti belum bersih. Nah, jadi mengapa harus risih kalau memang kamu bersih? Inilah terkadang di sholat itu walaupun kita sama-sama bisa berbeda nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mendeteksi hati-hati daripada hambanya. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa isi hati. Tidak ada isi hati kita tahu, ayo. Sama saja rupa kita. Hati kita beda. Kepala boleh berbulu sama, tapi hati tak. Ya, tidak tahu. Iya. Tapi hatinya ada macam-macam. Ayo, sekarang kalau kita akan deteksi masalahnya ini, anak-anak ini, hatinya pada saat ini, mesti beda-beda hatinya. Itu. Satu direkam, satu rakam sana. Woi, ada yang sedang memikirkan papunya, nenek yang sakit di rumahnya. Ada yang mau pulang, ada yang hatinya apa sayur saya nanti waktu makan sahur. Apa kemana saya besok pagi. Terus pacar saya di mana dia. Pokoknya istri saya di mana. Nah itu. Berbeda-beda pikiran dalam satu detik itu. Dan beda-beda seluruh dunia ini. Itu nanti yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mana tahu. Itu. Dangkalnya dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati siapa tahu. Nggak bisa diukur itu hati. Sekarang kalau saya tanya, apa pikiran saya sekarang? Nggak ada yang bisa tahu. Yang detik ini apa pikiran saya sekarang? Nggak tahu. Sebagaimana Anda juga nggak tahu apa pikirannya. Tahu-tahu sendiri aja. Itu. Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kata Sayyidina Isa alaihissalam. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalau memang saya pernah katakan ya Rasulullah, ya Allah ya Rabbi, mesti engkau tahu apa diri saya. In kuntu qultu faqad alimta. Tahu. Kan akul tali di Bani Israel tak ubudu ya tata itu ibadi tata umi wa dari awalnya itu kemudian dia kata in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma nafsi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kamu siksa hambamu, kalau kamu ampuni, engkau orang yang maha pengampun.
Itu penyerahan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, hal kota ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Qala, baru dia jawab seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. In ta'uzimhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi kita bagaimana khusyuk kita, tidak khusyuk kita dalam salat itu tentu Allah yang Maha tahu kekhusyukan kita. Nah, jadi yang pertama sifat orang mukmin yang akan berbahagia nanti harus fi salatihim khashi'un. Yang kedua, taruh khusyuk itu banyak yang khusyuk insyaallah, mudah-mudahan. Tapi yang kedua ini banyak yang tidak lulus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang selalu berpaling dari pekerjaan atau perkataan atau pikiran yang tidak ada gunanya. Lagu. Berkata tak ada apa. Itu. Berkata yang tidak ada gunanya, mengajak kepada yang tidak ada perlunya, dia pikirkan yang tidak. Ini jadi lagu murid. Harus kita berpaling, masih menciwe, mencatur, main remi, main games, lihat TikTok, lihat Facebook, apa yang tidak ada guna itu. Termasuklah. Makanya hati-hati dengan HP. Dulu saya buat nyanyi di sini. Apa kata saya? Hati-hatilah memakai HP. Jangan nanti menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore. Akhirnya salat jadi tergadai. Itu. Di sini dulu pernah ucapkan. Sempatkan diri untuk mengaji, janganlah hanya menonton TV. Taruhlah Quran atas lemari agar dibaca setiap hari. Rajin-rajinlah membaca Quran, janganlah hanya membaca koran. Datanglah setan dengan godaan, akhirnya berkeliaran. Nah itu nyanyi-nyanyi yang bagus-bagus itu. Jangan di kamar dua-duaan, laki wanita mesra-mesraan. Datanglah setan dengan godaan, akhirnya rebah-rabaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga-jagalah tutup aurat, jangan memakai celana ketat. Celana ketat terlihat pantat, malahan sampai bentuk ketupat. Ya, bentuk ketupatnya, murakak mupahamnya kelihatan, ketipis. Dan saya ambil istilah itu murakak murapaham, belajar ilmu tajwid. Ya, kalau lafaz Allah baris bawah sebelumnya dibaca murakkak, artinya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Enggak bisa. A'udzubillahi minasyaiton. Bismillah. Jangan. Tipis murakkak. Kalau dia baris dapan atau baris atas sebelum Allah, itu tebal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak enak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak cocok kan? Muhammadur Rasulullah. Tidak cocok. Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Innallah. Itu namanya mupaham. Nah jadi ya tipis tebalnya kan?
Nah jadi kalau wanita memakai celana ketat, kelihatanlah mupaham murakaknya, tebal tipisnya, ketupatnya. Itu apa tebal tipisnya itu kan yang murakak mupaham itu tipis tebalnya. Mana padat, ngamat, ngeletet, ngamat, kemelat, jetat. Nah ini, makanya ini adik-adik ini jangan pakai yang ketat-ketat. Sudah dengar ini sekarang. Ya, hafal itu. Jagalah tutup aurat, jangan memakai celana ketat. Celana ketat terlihat padat, malahan sampai bentuk ketupat. Bersepi-sepi di kamar gelap, dengan pakaian banyak tersingkap. Gerik-geriknya seperti siap, gaya tariknya hampir menangkap. Akhirnya kerak perangkap. Nah, itu ya itu bahaya itu ya. Kita wanita itu disuruh berpakaian yang agak lentur-lentur lah gitu ya. Tidak terlalu nah itu ya. Tidak kalau ini gini nyanyiannya. Pergi ke hutan mencari sapi, sapi tidak bertali. Ada anak namanya Yakfi, ya pagi dia mengaji. Ada anak namanya Yadil Yakfi. Ada Yadil, ada Yakfi. Ya. Dia apa namanya setiap pagi dia mengaji. Gitu. Jangan setiap pagi makan nasi. Dia pagi mandi dan ngaji. Nah itu yang kedua. Anil lagwi mu'ridun. Ya, anil lagwi mu'ridun. Yang lagu-lagu ditinggalkan. Itu. Yang lanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang selalu melaksanakan zakat, dia punya uang, dia punya toko, punya perusahaan, harus zakat itu. Yang bermodal 100 juta ke atas itu wajib zakat setiap tahun 2,5% dari modal itu, dari modal yang ada, apa yang ada setahun habis setahun. Punya ternak, punya usaha, dan sebagainya. Termasuklah zakat fitrah yang wajib sekali setahun pada bulan Syawal. Di awal bulan Syawal tanggal 1-nya. Orang yang ada nyawanya pada malam, ya, malam Lebaran itu, maghrib sudah, ada yang hidup maghrib wajib zakat fitrah. Kalau orang yang mati sebelum maghrib, tidak wajib zakat fitrah. Kalau dia mati setelah maghrib, wajib zakat fitrah. Walaupun sudah nah itu kan sakaratul maut. Tapi putus napas setelah maghrib, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Lahir sebelum maghrib, wajib zakat fitrah. Lahir setelah maghrib, tidak wajib zakat fitrah. Pada tanggal 1 Syawal. Walaupun sepelang sugul. Di sampai maghrib, brus, baru keluar. Tidak wajib zakat fitrah karena belum sempurna keluarnya. Jadi yang ada di dunia ini dalam yaitu pada maghrib itu tolak ukurnya pada maghrib itu. Itulah zakat fa'ilun. Orang lalu mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun.
Dan yang keempat, orang-orang yang melihara kemaluannya. Illa ala azwajihim. Kecuali kepada suami atau istrinya. Kalau pasangannya silakan. Bebas, sebebas-bebasnya. Kunci pintu tapi. Jangan dilihat oleh tokek nanti. Ya, kunci pintu udah ada lubang-lubangnya. Nah, aneh. Mau apa? Salam. Kalau suami istri tapi. Kalau anda suami itu bahaya. Bersepi-sepi kamar gelap nanti itu. Tapi kalau nggak sama istri suami, illa. Itu. Boleh, apa-apa saja sana. Suami istri. Makanya kalau punya suami enak. Masih sama istri enak, sudah. Boleh. Buka semuanya, gantung di atas apa? Gantung pakaiannya di atas lasah. Semua enggak punya pakaian. Segi bolehnya. Mau enggak mau ya itu lain masalah. Tapi segi bolehnya. Karena tadi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. No. Tapi awas padahinya. Faman ibtaga wara dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang memamerkan dia punya aurat kepada yang bukan halal, nah sudah melewati batas itu. Melewati batas. Bahaya. Jangan dipamer kepada yang bukan yang punya. Makanya wanita itu tidak boleh dilihat kecuali muka dan tangannya. Nah itu. Mulai kaum adun. Faman ibtaga wara dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang selalu menjaga amanat dan janji selalu ditunaikan. Wa ahdihim. Jangan sembarang-barangan berjanji kalau tidak akan ditunaikan. Nah itu sudah baru berjanji, insya Allah oleh konek. Nah, bukan insya Allah tapi masalah lain. Kalau tanpa uzur tidak boleh kita tidak tunaikan janji itu. Nanti al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Tidak dituntut di dunia, di akhirat pasti akan dituntut nanti. Walladzina hum li furujihim walam li amanatihim wa ahdihim raun. Innal ahda kana mas'ula katanya. Innal ahda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Itu. Tunaikanlah janjimu karena janjimu itu akan kau pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jangan berjanji-janji tapi bohong. Nah, itu janji palsu. Nggak boleh. Ini janji sama pacarnya, walaupun 1000 datang menggoda, ku takkan tergoda. Walaupun 1000 datang mengabdi, ku takkan ingkar janji. Dadang orang Malaysia, Singapura, bawa uang sekerobak, hijau matanya terus. Ya, tidak jadi, hilang janji-janji pada orang. Itu. Walladzina hum lis-shali ala salawatihim yuhafizun. Dan orang selalu melihara salatnya itu 6 sudah itu 6. Ya. Mengapa mereka itu ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris-pewaris. Waris apa? Alladzina yaridunal firdaus. Yang mewariskan surga firdaus. Hum biha khalidun. Mereka berada di sana selama-lamanya. Itu. Jadi qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Mudah-mudahanlah kita bisa mengamalkan yang tadi, mempraktikkan tadi, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, banyak firman-Nya dalam Al-Qur'an. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima alimna alladhi yanfa'una Rawi bangkina wa bangkina lana wa qarabatilana bidinina ma'alil qadri asa wa zakar Rabbi wa biqna wa biqum lima tatarikana wa bilang karama Adzakil kalla ala landaima wa aqila atkiya ulama نظر بالخير ونكفى كل شر ربنا اغفر لنا كل الشؤون وأكرمنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون واغفر الذر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصر اللواء ذات الله وبعد دائما من الفتن ولي الرجال على السنان وانصرا بالعشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصر اللواء ذات الوطن وبذل دائما من الفتن ولي الرجال على السنان وانصرهم بالسايا والبكر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا غرابا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصابق الغرر ررتك وسبحت بها الحسن وإن حميري على ما سوى ما أني وعلى ذريتي وبني وغيري مررتك فسبحت الأصوات شامما إن حميري على ما أسي ما أني وعلى ذريتي وبنتي وظاهري أمررتك فانهت بها الأصوات شامما إن حميري على ما أسي ما أني وعلى ذريتي وبنتي يا جميل السنة يا من كلام دائما ورجانا ما دائما يا قياس المستقيم ويا مادي الكميل ما أكما نبي سلام لينا
سرعة إن هذا علينا عزوما نبي الأمر علينا سرعة إن هذا علينا عزوما نبي الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل الصابر الدم لما البرك ومن الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.